Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Putra dengan NIM 08011182227008. Pada video kali ini saya akan membahas lampiran tugas yang diberikan dalam mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Jadi pada soalnya itu, buatlah deskripsi pseudocode, flowchart, dan program untuk 4 bilangan yang terdiri dari variabel A, B, C, dan D dengan ketentuan keempat variabel tersebut hanya dapat menyimpan bilangan bulat, tidak berkoma. Yang kedua, apabila variabel A merupakan nilai minimum dan variabel lainnya maka nilai minimum dari variabel lainnya, maka tampilkan hasil selisih nilai maksimum dengan variabel A. Yang ketiga, apabila B merupakan nilai minimum dari variabel lainnya, maka tampilkan hasil penjumlahan nilai maksimum dengan variabel B. Yang keempat, apabila C merupakan nilai minimum dari variabel lainnya, maka tampilkan hasil perkalian nilai maksimum dengan variabel C. Kemudian yang selanjutnya, apabila D merupakan nilai minimum dari variabel lainnya, maka tampilkan hasil pembagian nilai maksimum dengan variabel D. Namun apabila hasilnya 0, maka tampilkan sisa pembagiannya. Baik, kita langsung ke pseudocode-nya. Kita ke flowchart dulu. Nah, jadi di flowchart-nya itu yang pertama, masukkan input ABCD, kemudian yang decision ini ketentuan yang pertama. Ya, jadi kita masuk ke ketentuan pertama, kemudian ada cabang lagi 3. Kemudian dari tiap-tiap cabang ini itu memuat proses, dan jika setelah diproses maka akan langsung mencetak nilai H atau hasil yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, kemudian masuk ke percabangan kedua. Jika yang percabangan pertama tidak memenuhi, lanjut berulang. Ini sama mirip prosesnya, ini cuman percabangannya yang hampir mirip dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga, kemudian berlanjut ke percabangan yang keempat. Nah, yang empatnya agak sedikit berbeda. Jadi setelah ada percabangan lagi, ini ada percabangan lagi jika ya, jika tidak, dan pada akhirnya ini semua mencetak A, kemudian N. Kemudian selanjutnya kita ke pseudocode-nya. Jadi begin, masukkan inisiasikan variabel A, B, C, D sebagai bilangan bulat, kemudian membaca input A, B, C, dan D. Kemudian sama seperti tadi, ini percabangan sesuai dengan ketentuan yang di awal tadi, ada 4 ketentuan. Oke, right. Kemudian untuk program, jadi di sini saya akan langsung membuat programnya di lampiran 1. Jadi yang pertama itu kita buat terlebih dahulu header programnya itu. Header programnya itu, jadi kita hashtag include iostream, kemudian using namespace std, kemudian int main, kemudian buka kurung awal program, inisiasikan AP1, ini Adelia Putra, inisial nama, kemudian AP2, AP3, AP4, AP5, kemudian cout, kita buat misalkan program perhitungan 4 variabel, kemudian tutup, kemudian ini endline, kemudian cout, kemudian cout, masukkan nilai A sama dengan, kemudian in AP1, kemudian cout, masukkan nilai B, kita spasi sama dengan in AP2, kemudian cout, masukkan nilai C atau sama dengan ini
Cin AP3, kemudian Cout masukkan nilai D atau sama dengan Cin D, Cin AP4 ya. AP5 ini sisanya itu sebagai variabel hasil nantinya. Kemudian kita inline Cout inline, kemudian lagi if AP1 kurang dari AP2 dan AP1 kurang dari AP3 dan AP1 kurang dari AP4. Buka kurung lagi untuk kondisi ini, if AP2 kurang dari AP3 kurang dari AP1 dan AP1 kurang dari AP3 dan AP1 kurang dari AP4. Tuh, buka kurung, kemudian AP3 sama dengan AP2, kemudian sama dikurang AP1, tutup. Kemudian lagi kita Cout cetak. Ini kan kemungkinan if kemudian cetak seperti yang pada flowchart tadi. Sebentar. Jadi masukkan. Jadi hasilnya adalah sama dengan, lalu di sini cetak nilai AP5. Ini kita copy aja karena nantinya berulang nanti untuk menggunakan yang ini. Oke, kemudian kita else if AP3 lebih besar dari AP2 dan AP3 lebih besar dari AP4. Kemungkinan jadi buka kurung lagi, AP5 itu sama dengan AP3 dikurang AP1, tutup. Kemudian Ctrl V. Oke, lanjut else if, buka kurung lagi, AP5 sama dengan AP4 dikurang AP1, tutup. Kemudian Ctrl V. Kemudian kita lanjut ke percabangan yang kedua. Salah sini. Kemudian else if, ini masih else if AP2 kurang dari AP1 dan AP2 kurang dari AP3 dan AP2 kurang dari AP4. Kemudian kita buat kurungnya. Jadi if, di dalam else if ini ada pilihan lagi, if AP1 lebih besar dari AP3 dan AP1 lebih besar dari AP4. Kita kurung lagi, AP5 sama dengan AP1 plus AP2. Kemudian Ctrl V. Kemudian else if AP3 lebih besar dari AP1 dan AP3 lebih besar dari AP4. Buka kurung lagi, kasih kurung, AP5 sama dengan AP2 plus AP3, Ctrl V. Kemudian else if lagi,
AP4 lebih besar dari AP1 dan AP4 lebih besar dari AP3. Baik, kita lanjut. Jadi kita buka kurung lagi. AP5 itu sama dengan AP2 dikurang AP4. Ctrl V. Kemudian kita lanjut ke percabangan berikutnya, decision. Else if AP3 kurang dari AP1 dan AP3 kurang dari AP2 dan AP3 kurang dari AP4. Kita buat kurungnya. If AP1 lebih besar dari AP2 dan AP1 lebih besar dari AP4. Kita buat kurung lagi. AP5 sama dengan AP3 dikali AP1. Ctrl V. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua, itu else if AP2 lebih besar dari AP1 dan AP2 lebih besar dari AP4. Kita buat kurung. AP5 sama dengan AP3 dikali AP2. Ctrl V. Kemudian else if AP4 lebih besar dari AP1 dan AP4 lebih besar dari AP4 lebih besar dari AP2. Jadi AP5 sama dengan AP3 dikali AP4, tutup, kemudian Cout. Hasilnya adalah AP5. Selanjutnya kita ke percabangan berikutnya, else if AP4 kurang dari AP1 dan AP4 kurang dari AP3. Kita buat percabangan. If AP1 lebih besar dari AP2 dan AP1 lebih besar dari AP3. Oh ya, salah. Kita buat kemungkinan lagi. AP5 sama dengan AP1 dibagi AP4, tutup. Kemudian if percabangan lagi, AP5 sama dengan 0. Kemudian lagi AP5 sama dengan AP1 modulo AP4. Ctrl V. Kemudian lanjut ke percabangan kedua, else if AP2 lebih besar dari AP1 dan AP2 lebih besar dari AP3. AP5 sama dengan AP2
per AP4 titik koma if AP5 sama dengan 0, maka langsung kita buat lanjut kemungkinannya AP5 sama dengan AP2 modulo AP4 titik koma Ctrl V, lanjut lagi else if, oh ya di sini else if AP3 lebih besar dari AP1 dan AP3 besar dari AP2. Ke program AP5 sama dengan AP3 per AP4 if AP5 sama dengan 0. AP5 sama dengan AP4 AP3 modulo AP4, kemudian Ctrl V, enter, oh ya ini, kemudian out, kemudian Ctrl V lagi. Coba kita jalankan programnya. Oh ya ini salah. Salah lagi, kita cek lagi. Oh ya yang ini percabangan pertama else if AP4 lebih besar dari AP2 dan AP4 lebih besar dari AP3. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi, kita cek terus. Oke, kita masukkan 3, 4, 5, 6. Nah, maka hasilnya ini sudah keluar tercetak 0. Baik, sekian untuk soal nomor 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.